RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar dari kawasan Jalan Sernaru. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kita masuk ke sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Sudah kami siapkan beberapa topik menarik ya untuk Anda dan kita awali dengan BMKG Komodo imbau masyarakat waspada potensi kebakaran lahan di Labuan Bajo. Dan ya pendengar, karena kalau kita melihat di Labuan Bajo akhir-akhir ini sudah memasuki musim kemarau begitu pendengar ya. Dan untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala BMKG Komodo Manggarai Barat, Maria Patricia Seran. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Agung. Pagi Ibu, bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Luar biasa walaupun mendung di luar ya. Iya, itu dia. Oke, Ibu, ini kalau kita lihat beberapa hari terakhir memang kita lihat Labuan Bajo cukup terik panas begitu Ibu ya. Iya. Ini benar. Kondisi cuaca dan faktor meteorologis yang menyebabkan meningkatnya potensi kebakaran lahan di wilayah Labuan Bajo dan Manggarai Barat saat ini sebenarnya apa? Bagaimana dia Bu? Baik, jadi memang saat ini wilayah NTT termasuk Manggarai Barat secara klimatologis itu sudah memasuki musim kemarau, bervariasi. Jadi untuk tergantung zona musim. Nah, untuk Manggarai Barat sendiri sudah dimulai sejak pertengahan April lah, seperti itu. Dan sesuai rilis dari BMKG bahwa musim kemarau tahun ini diperkirakan akan dipengaruhi oleh fenomena El Nino dan pengaruh dinamika atmosfer global, sehingga diprediksi cenderung lebih kering, kemudian lebih panjang dibanding kondisi normalnya. Dan ini kita karena sudah berada di bulan Juni, untuk wilayah Manggarai Barat sendiri puncak dari musim kemarau itu diprediksi akan terjadi pada bulan September nanti. Oke. Ibu, kalau kita berbicara soal Manggarai Barat Ibu, ini kan cukup luas Ibu. Ini kalau dari pantauan BMKG sendiri, wilayah mana saja Ibu yang saat ini masuk kategori rawan kebakaran lahan dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat Ibu? Kalau kita bicara terkait kekeringan, harusnya hampir semua wilayah itu saat musim kemarau itu biasanya kan ditandai dengan kondisi mulai berkurangnya curah hujan, kemudian meningkatnya suhu udara, kelembapan udara menurun, sehingga vegetasi dan lahan itu semakin mengering. Jadi kita tidak bisa memilah mana yang lebih akan berpotensi terjadi kebakaran, karena dengan kondisi meteorologi seperti itu maka semua daerah berpotensi. Namun kalau di Labuan Bajo sendiri, karena daerah pariwisatanya lebih banyak di wilayah Labuan Bajo, kemudian dengan topografinya yang lahan savana, kemudian juga dekat dengan laut, sehingga kondisi kekeringan itu biasanya lebih berpotensi kebakaran itu lebih di Labuan Bajonya. Oke. Lebih tinggi potensinya Ibu ya kalau di Labuan Bajonya? Lebih tinggi potensi kebakaran lahannya. Oke, selain area savana ya, kayak gitu, padang rumput kayak gitu. Oke, baik. Selain tadi yang sempat disebutkan oleh Ibu sendiri, tanda-tanda yang perlu dikenali masyarakat sendiri, kira-kira apa lagi Bu, tanda-tanda yang mungkin belum atau tidak disadari oleh masyarakat sebagai indikasi meningkatnya risiko kebakaran lahan selama musim kemarau Ibu? Jadi tanda-tandanya mungkin yaitu tadi
karena kelembapan udara menurun, kemudian suhu meningkat dan juga curah hujan rendah, savana di sekitar kita atau tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita itu lebih kering daripada saat bukan kemarau, gitu. Walaupun mungkin kita di periode musim kemarau ini juga masih ada sedikit-sedikit hujan, tapi tidak bisa untuk, maksudnya kurang cukup untuk membuat savana kita atau lingkungan di sekitar kita menjadi hijau seperti bukan saat periode kemarau seperti itu. Jadi itu yang perlu dikenali juga oleh masyarakat, oleh publik gitu. Indikasinya seperti demikian, sehingga kami memberi himbauan terkait itu tadi, potensi kebakaran lahan. Iya. Ya, karena kalau kita lihat sendiri di Labuan Bajo ini sudah beberapa hari terakhir memang kita lihat di sore begitu selalu turun hujan, Ibu ya. Mungkin ini bisa menjadi, betul. Ya, kalau bagi masyarakat lain mungkin berpikir memang ini musim kemarau tapi belum masih kemarau. Iya, betul. Iya. Oke. Kalau dari Ibu sendiri, ini langkah-langkah pencegahan apa yang diimbau BMKG kepada masyarakat petani maupun pelaku usaha agar tidak memicu terjadinya kebakaran lahan, Ibu? Oke, jadi sebelumnya juga kami ketika prediksi musim kemarau itu sudah dirilis secara resmi, kami juga sudah melakukan semacam langkah antisipasi dengan bersurat kepada OPD. Ada beberapa OPD di Pemkab Manggarai Barat seperti pertanian, kemudian Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, juga BPBD yang biasanya menangani untuk pencegahan dan juga ketika terjadi kebakaran. Kemudian selain itu, karena Labuan Bajo ini juga daerah pariwisata dan juga ada ada taman nasional di situ yang mana juga vegetasi atau lingkungannya juga ada vegetasi yang kering kayak gitu, cukup banyak lahan, maka kami juga bersurat ke Balai TNK Taman Nasional Komodo dan juga ke BPLBF kayak gitu. Jadi tujuannya adalah untuk langkah antisipatif dini kayak gitu dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan lebih kering dan lebih panjang. Karena dengan kondisi demikian itu otomatis kita akan berkurang sumber airnya seperti itu, jadi lebih kering gitu, mungkin sedikit menyusut seperti itu. Kemudian mungkin kami juga menghimbau kepada masyarakat tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Kemudian biasa masyarakat itu kan mengunjungi daerah-daerah seperti Bukit Sylvia atau di sekitar banyak bukit di sekitar Labuan Bajo yang biasa dijadikan tempat destinasi masyarakat sekitar atau juga masyarakat turis-turis yang datang sini, yaitu mungkin ketika kita merokok juga tidak membuang puntung rokok kita sembarangan, terutama di area rumput kering dan savana yang kelihatan sudah lebih kering, karena dengan kondisi yang kering seperti ini juga akan lebih mudah penyebaran apinya. Kemudian kemarau itu juga identik dengan angin yang agak sedikit lebih kencang, jadi sebaran api juga akan lebih cepat gitu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas seperti itu. Kemudian mungkin perlu juga menghemat penggunaan air karena potensi kekeringan ini juga akan mulai meningkat. Apalagi kita akan menuju September nanti di puncak kemarau. Jadi bukan hanya ini, masih Juni gitu, masih beberapa bulan lagi kita akan berada di kemarau gitu. Jadi penggunaan air itu juga harus lebih bijak lah dalam menggunakan air bersih. Kemudian untuk pertanian itu mungkin menyesuaikan kalender tanamnya dan juga tanaman yang dipilih juga menyesuaikan yang lebih tahan terhadap kekeringan seperti itu. Lalu kami juga menghimbau masyarakat untuk lebih peduli, misalnya ketika ditemukan titik api atau kebakaran kecil itu mungkin segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti itu. Oke, ya Ibu. Karena kalau kita lihat sendiri ya seperti yang tadi sempat kita bahas adalah mungkin masyarakat melihat walaupun ini musim kemarau tapi ada beberapa hari terakhir sempat turun hujan. Jadi mungkin dipikir masih tidak terlalu berbahaya begitu, Ibu ya. Iya, mungkin seperti itu karena sebenarnya walaupun
sama seperti ketika kita musim hujan, bukan berarti sepanjang periode musim hujan itu kita maksudnya setiap harinya terjadi hujan. Ada juga hari ketika tidak terjadi hujan. Nah, sama seperti ketika kemarau, bahwa tidak sepanjang periode kemarau itu tanpa hujan sama sekali. Jadi apalagi di Manggarai Barat ini kondisi suhu kita dekat dengan, terutama di Labuan Bajo, kita dekat dengan laut. Jadi suhu laut itu yang hangat, karena tadi kan salah satu indikasi bahwa kita berada di musim kemarau adalah suhu yang lebih meningkat pada siang hari. Nah, laut di sekitar kita itu kan juga ya Labuan Bajo dikelilingi laut. Jadi itu tadi yang membuat kita juga lebih panas, lebih gerah, tapi malam akhirnya lebih dingin seperti itu. Kemudian kondisi topografi wilayah di Manggarai Barat ini juga cukup kompleks, sehingga musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Oke, baik. Terakhir Ibu mungkin bisa disampaikan pesan-pesan untuk masyarakat terkait mengantisipasi kebakaran lahan di musim kemarau ini, Bu. Silakan. Saya mengulang kembali untuk himbauan kepada masyarakat itu mengingat bahwa kita memang sudah berada di musim kemarau dan masih beberapa bulan lagi ke depan kita akan berada di periode ini dan musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Terus untuk itu, dengan kondisi kekeringan pada kemarau saat ini, kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih, tidak membuang atau tidak membakar sampah secara tidak terkontrol dan tidak diawasi gitu, sehingga dapat menyebabkan meluasnya api terbakar tersebut. Kemudian juga puntung rokok tolong dikondisikan, tidak dibuang secara sembarangan, karena itu juga perilaku kita yang perlu kita budayakan untuk berubah seperti itu. Jadi tidak membuang puntung rokok sembarangan gitu, terutama di area rumput kering atau savana, karena ketika kita meninggalkan itu puntung itu bisa menjadi api yang lebih besar dan dapat merugikan semua orang, bukan hanya kita sendiri saja gitu. Kalau misalnya masyarakat ingin melaporkan situasi, misalnya ada kebakaran kecil yang sempat tadi Ibu sampaikan, bisa menghubungi kemana? Dan kalau ingin memantau perkembangannya bisa ke mana, Ibu? Untuk ketika sudah terjadi kebakaran, mungkin menghubungi Damkar. Ada nomornya, kayaknya mereka juga sudah pernah share, atau BPBD atau TNI Polri juga bisa, karena mereka juga selalu standby 24 jam untuk kondisi tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Selamat Sehat-sehat pagi. juga aku. Pagi.